Oke, Sigma, sekarang kita mau menentukan nilai trigonometri dengan Excel dan kalkulator ya. Jadi kalau kita mau menentukan nilai-nilai trigonometri dengan Excel itu akan lebih cepat ya. Masalahnya apakah kita tahu triknya atau tidak ya. Misalnya begini, kita mau menghitung sudut derajat ya. Yang perlu kita ingat adalah sin 0 derajat itu 0 dan sin 30 derajat itu 0,5. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita nanti tidak salah ya. Nah, sedangkan dalam Excel untuk menentukan derajat itu rumusnya adalah sin dalam kurung radians dalam kurung P balas kurung ya. Seperti ini contohnya, misalkan sin 15 derajat. Nah, ini saya sorot ini, maka keluarlah muncul rumusnya ya. Jadi rumusnya sama dengan sin dalam kurung radian seperti ini ya. Nah, nanti sisa di copy saja. Ini kita copy. Nah, baru kita bawa ke sini. Nah, ternyata 0,5 ini sin 30 ya. 30 di bawah. Bagaimana kalau 45? Nah, kita copy lagi. Nah, 0,707. Bagaimana kalau 60? Ya, kita copy lagi. Kita paste sini. Nah, ini 0,86 ya. Nah, sekarang coba kita cocokkan dengan kalkulator ya. Kalkulator. Perhatikan kalkulator ini kalkulator yang standar saja ya. Di sini ada radian ya. Nah, sedangkan sini derajat, kita ubah di sini menjadi degree ya, degree ya. Ini deg ya. Degree ini derajat. Oke, sekarang misalkan ini 15 ya. Kita ketik sini 15. Nah, kita pilih trigonometrinya, ini kita pilih sin 0,2588 ini 0,258819. Nah, sama ya. Oke, berikutnya misalnya kita pilih lagi, ini sudut istimewa ya, 45 ya, 45. Kita pilih sin 0,707. Oke, dan seterusnya ya. Jadi ini sudah langsung dengan cara kalkulator. Jadi kalau kalian tidak punya laptop atau program Excel, ya apa boleh buat, kalian satu-satu menghitungnya ya, baru ditulis. Kalau program Excel kan otomatis langsung tertulis. Oke. Oke, sekarang bagaimana kalau satuannya sudutnya radian ya. Oke, yang perlu diingat adalah sin pi per 6 itu sama dengan 0,5 ya. Pi per 6 itu kalau diubah dalam derajat itu kan jadi 30 derajat ya. Jadi sin 30 0,5. Nah, sebenarnya kalau di Excel radian lebih mudah lagi. Tidak perlu rumus. Jadi misalkan ini pi per 6, ini pi per 6, ini pi per 12 ya. Pi per 6 itu adalah 30 derajat, sedangkan pi per 12 itu kalau diubah dalam derajat itu adalah 15 derajat ya. Caranya pi-nya diganti 180. Tapi kalau menghitung sudut, pi radian itu sebenarnya 3,14 ya. Ini nilai pendekatan ya, karena nilai sebenarnya pi itu adalah 3,14 dan seterusnya. Jadi ini bilangan irasional ya. Nah, sekarang misalkan ini ya. Pi per 6 ini sama saja 3,14 dibagi 6 ya. Jadi kalau kita hitung ini 3,14 dibagi 6, ini hasilnya adalah 0,2523. 0,523. Nah, sekarang kita cari sinnya. Sinnya berapa? Nah, ternyata rumusnya langsung saja sin E18 ya. E18 ini 18, ini E. Jadi sin E18 itu 0,5. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau pi per 12, ini pi per 12 ini 3,14 dibagi 12 dapat 0,261667 ya. Dicari sinnya berapa? Nah, 0,258691. Oke, sekarang kita cek dengan kalkulator ya. Yang pertama cek dengan kalkulator, kita ubah dulu. Ini ya, deg-nya kita ubah jadi radian. Nah, setelah radian kita ambil nilainya nih 0,523 ya. 0,523. Kita tindih sin. Nah, sin 0,499. Nah, mendekati 0,5 ya. Kenapa ini tidak pas 0,5? Karena nilai pi-nya ini kita tidak ambil ya. Nah, mau tahu nilai pi yang sebenarnya, ini nilai pi yang sebenarnya, ini pi ya. Nah, pi.
Inilah nilai pi yang sebenarnya, ya. Dan ini masih ada angka di belakang koma, ya, karena dia bilangan irasional. Nah, sekarang coba kita tes lagi. Berapa sin 1, ya? Ini sin 1. Nah, sin 1, kita ketik sin 1. Nah, ini sudah radian, kita pilih sinnya. Sin 0,8414. 0,841. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kalau sin 3? Ini sin 3, ya. 3 sin, pilih sin 0,1411. 0,1411. Nah, itulah makanya di tugas nilai X mendekati pi, berarti X itu mendekati 3,14, ya. Jadi kamu tinggal tulis saja 3,14 didekati dari sebelah kiri, kamu ambil misalnya mulai dari 3,00, 3,07, 3,09, 3,10, 3,11, 3,12, 3,14. Nah, dari sebelah kanan 3,15, 3,16. Nah, jadi itulah menentukan nilai trigonometri dengan Excel atau dengan kalkulator biasa saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.